ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul hari ini dalam kegiatan penyebaran pemahaman baik mengenai budaya positif di lingkungan sekolah SDN 11 Luhanan Duo yang akan disampaikan oleh Ibu Susanti SPD sebagai CGP Angkatan 11. Tak lupa pula kita kirimkan salawat berangan salam ke arwah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 11 Luhanan Duo, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru Majelis Guru yang ada di SDN 11 Luhanan Duo, kemudian para karyawan dan karyawati tata usaha yang ada di SDN 11 Luhanan Duo. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yakni kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Nasrizal SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati rekan CGP Angkatan 11, yang terhormat Ibu Guru dan seluruh karyawan yang tergabung dalam SDN 11 2. Dalam acara ini, yaitu kita duduk di sini mengambil waktu di sore hari ini, yaitu adalah dalam acara CGP ini, yaitu penyebaran pemahaman baik di sekolah SDN 11 Luhanan Duo yang nanti akan dipandu ataupun yang akan dibawa oleh salah seorang CGP, yaitu Susanti SPD. Jadi sebagai kepala sekolah mendukung acara CGP ini ataupun calon guru penggerak ini, yang tujuan dari pemerintah yaitu untuk memajukan daripada pendidikan di seluruh Indonesia. Untuk itu saya sebagai sekolah sangat mendukung, dan harapan juga dan himbauan kepada seluruh majelis guru dan seluruh karyawan tergabung agar memberikan dukungannya penuh. Namun di sisi lain, sebagai yang dituakan di sini, saya memohon juga kepada para CGP ini agar selalu tetap menjalankan pembelajaran yang benar di kelas selama CGP ini, dan juga setelah berhasil CGP ini, mari berbagi sesama rekan guru untuk peningkatan capaian pendidikan. Itulah harapan dan juga sokongan kami dari kepala sekolah agar berjalan dengan baik CGP ini. Mudah-mudahan Allah merestui. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kata sambutannya untuk kita semuanya. Acara yang selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Susanti SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita aturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul
untuk melaksanakan kegiatan penugasan saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian salam dan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan untuk arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Untuk kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 11 Luhanan Duo. Kemudian yang sama-sama saya hormati yaitu Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf SD Negeri 11 Luhanan Duo. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia membantu saya dalam acara seminar ini, karena tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya, maka tugas saya ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga menekankan di sini bahwa di sini saya tidaklah lebih baik daripada Ibu semuanya, saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu semuanya, saya hanya menyampaikan pengalaman yang sudah saya dapatkan. Bukan maksud untuk menggurui atau menasihati Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali seminar saya ini, saya ingin memaparkan mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah, menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah, menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Bapak Ibu semuanya, saya dan Bapak Ibu semuanya adalah seorang guru yang tentunya kita memiliki tujuan di sini, yaitu mendidik anak-anak kita tidak hanya memberikan pengetahuan saja, namun kita harus memberikan pendidikan karakter juga kepada anak kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara kita, yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, dan jasmani dan rohani. Maksudnya di sini adalah kita sebagai guru harus bisa memberikan pengajaran yang berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid ini maksudnya adalah kita tidak memaksakan apa yang kita kehendaki kepada murid. Dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara ini kita juga harus meyakini filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ingarso Sengtulodo, yang artinya yaitu, ada yang tahu Bapak Ibu? Ingarso Sengtulodo, yaitu di depan kita adalah sebagai contoh untuk anak-anak kita. Jadi kita ini contoh, Bu, model bagi anak murid kita. Apa yang kita lakukan di sini akan ditiru oleh anak murid kita. Ya, jadi kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai contoh untuk anak-anak kita. Yang kedua, Ingmadya Mangun Karso. Apa Bu artinya, Bu? Bapak? Ingmadya Mangun Karso, yaitu di tengah. Posisi kita di tengah sebagai motivasi, sebagai pemberi motivasi, sebagai teman, sebagai penyemangat untuk anak-anak kita, menggandeng anak kita, mengamong anak kita untuk melaksanakan pendidikannya di sekolah ini. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani sudah sering dengar ya Bapak Ibu, yaitu di belakang memberikan dorongan. Kita di belakang murid kita, ayo nak, semangat nak, ayo kita lakukan yang terbaik nak. Seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa memposisikan dalam ketiga posisi itu tadi. Baik, pada materi kali ini saya ingin memaparkan 4 poin saja ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga posisi kontrol guru, dan yang keempat yaitu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, capek semuanya ya? Udah capek ya Bu, dari pagi tadi ngajarnya, sekarang udah hampir jam 2. Sebelum kita mulai, bagusnya kita es drinking dulu ya Bu ya. Oke. Mau Bapak Ibu? Mau ya, oke.
Nah, cara mainnya begini ya Bu ya. Saya ingin memainkan gajah sama semut. Ya, yang satu gajah badannya besar, yang satu semut badannya kecil. Nah, kalau saya bilang gajah, nanti Bapak Ibu bilang kecil, gitu ya Bu. Bapak bisa panas. Kalau gajah kecil. Nanti kalau saya bilang semut besar. Gitu ya Bu. Jadi dibalik ya. Bisa Bu? Kalau gajah kecil, kalau semut besar. Oke, kalau nanti salah berarti Bapak Ibu kurang konsentrasi. Udah makan Bapak Ibu semuanya ya? Belum. Udah. Oke, yuk kita mulai acaranya ya. Kita mulai gamesnya atau speakingnya. Yuk. Semut. Ibu ada masalah. Besar gitu. Kalau gajah tadi aku kasih semut ya. Oke ya, kita ulang. Konsentrasi ya ibu-ibu, Reza. Semut besar. Salah. Ibu Lisa sudah ngantuk mungkin ya. Ya, ulang lagi. Ibu mau olahraga ada kamu. Semut besar. Gajah kecil. Gajah kecil. Semut besar. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Sudah kembali ke laptop lagi ya. Yang pertama yaitu kita bahas mengenai disiplin positif. Kata-katanya sepertinya sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu, disiplin yang positif. Berarti kita di sini intinya menerapkan disiplin yang positif kepada anak murid kita. Yang mana disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman dan hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu, kita harus bisa mampu menciptakan murid kita ini melaksanakan disiplin positif atau kebiasaan kesehariannya di sekolah tanpa kita suruh lagi. Ya, kita harus bisa mewujudkan murid itu mengerti apa maksud gurunya tanpa disuruh-suruh. Nah, ambil ini nak misalnya. Nah ini nak, atau ketika dia melihat gurunya langsung bekerja misalnya seperti itu. Nah, jadi tujuan kita adalah kita tidak lagi membuat anak kita seperti itu. Kita harus bisa membuat anak kita itu sadar diri sendiri. Misalnya ada sampah di waktu ketika berjalan, dia mengambil sendiri tanpa disuruh atau dikasih hadiah. Ya. Kemudian contohnya yang lain adalah misalnya ketika anak itu belajar, ayo belajar. Nanti ada berkaitan dengan slide selanjutnya. Baik, saya bacakan ceritanya ya Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelitasari, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik, saya tanya dulu secara global ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau Ibu menghadapi murid yang seperti ini, mau kita apain dia Bu? Bu Anggun, kira-kira bila Ibu menemui murid seperti itu, muridnya diapain Bu? Biasanya diapain? Ditegur biasanya ya. Kemudian pertanyaan romantik yang kedua yaitu menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kenapa kok Doni ngambilin makanan temannya ya? Ibu Lisa kira-kira kenapa dia Bu? Bisa jadi mungkin karena belum makan. Karena belum makan. Ibu Ilza kira-kira kenapa Doninya seperti itu ya? Makanan temannya lebih enak. Oh iya.
kata saya. Ya bisa juga ya Bu, karena dia belum makan. Karena makanan itu kan lebih enak. Kepingin dia kan Bu. Ya next Ilza. Dan itu cerita Bu Ambar tadi sangat berkaitan dengan materi kita mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita Bapak Ibu sebagai manusia itu memiliki kebutuhan yang seharusnya kita penuhi. Dan jika apabila suatu saat kebutuhan kita itu tidak terpenuhi, kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal yang tidak biasanya kita lakukan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti saya hari ini itu saya melakukan ini karena ada kebutuhan saya yang ingin saya penuhi untuk tugas-tugas saya misalnya. Yuk lanjut next Bu. Nah ini ya 5 kebutuhan dasar ini berkaitan dengan cerita Bu Ambar tadi. Yang pertama, ini 5 kebutuhan kita sebagai manusia Bapak Ibu, tidak hanya kepada murid saja. Kita sebagai orang dewasa juga memerlukan kebutuhan ini. Ada pada diri kita. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu berupa makanan, kebutuhan pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu yaitu kebutuhan pokok pada diri kita. Nah, apabila tadi jawaban Doni, masih ingat cerita Doni tadi ya Bu? Apabila nanti jawaban Doni berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini bertahan hidup, kira-kira apa jawaban Doni Bu? Doni, anak ibu, kenapa kok Doni seperti itu? Apa jawabannya? Karena saya belum makan Bu, misalnya. Karena saya belum makan, berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dengan Doni ini Bu? Iya, kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan makanan atau kebutuhan bertahan hidup. Karena mungkin orang tuanya belum sempat masak, atau Doninya terlambat bangun ya, atau Doninya terlambat makan misalnya itu. Makanya kita harus memenuhi dulu ini yang kebutuhan dasar bertahan hidup ini harus terpenuhi ketika kita mengajar siswa kita tersebut. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang. Kira-kira cerita Doni tadi dalam pembahasan kebutuhan kasih sayang ini kira-kira apa jawaban Doni Bu? Dalam kasus Doni tadi, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang misalnya, ya, karena dia merasa senang ambil bekal temannya supaya dia dianggap hebat oleh temannya misalnya. Nah, iya ini berkaitan dengan kebutuhan dasar yang kedua. Saya ambil aja punya teman saya. Ada ya ibu ya, anak itu yang jahit itu memang sengaja dia mengambilnya supaya nanti dikejar-kejar misalnya, atau dia mengambil makanan itu supaya dikejar oleh temannya, kan dia senang itu. Jadi minta diperhatikan dia kepada temannya itu tadi. Nah, kebutuhan kasih sayang ini yaitu rasa ingin diterima atau dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompok ya. Itu tadi. Makanya kemungkinan jawaban Doni ini karena senang dia melakukan itu. Bapak Ibu semangat ya, masih semangat ya kok loyo. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia mengenai penguasaan atau harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kita juga sebagai orang dewasa Bapak Ibu, kita juga memiliki ini. Penguasaan bagi diri kita, ingin dihargai orang lain misalnya, ingin dianggap orang lain. Anak kita pun seperti itu. Misalnya dia juara, saya ingin diberi penghargaan oleh orang tua saya, dihargai atau dianggap pintar oleh teman saya, seperti itu. Apabila tadi pertanyaan mengenai kebutuhan dasar yang ketiga ini, jawaban Doni misalnya, Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, atau dia mengambil makanan tadi karena dia merasa hebat. Ada ibu ya, bapak ibu ya, misalnya mengambil itu, tak ambil aja lah biar saya menjadi kesatria, katanya saya hebat daripada dia. Orang itu takut sama saya, kalau saya ambil itu pasti dia diam aja. Itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada Doni ini ketika dia mengambil makanan punya temannya
tadi, yaitu penguasaan atau keinginan untuk dianggap tadi. Misalnya di rumah dia disepelekan oleh orang tuanya, misalnya di sekolah dibiarin aja sama gurunya, misalnya. Jadi dia mencari penguasaan kepada temannya. Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Mengaitkan dengan kisah Bu Ambar tadi, apabila jawaban Doni yaitu kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi ini Doni, coba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Mengaitkan dengan kisah Bu Ambar tadi, apabila jawaban Doni yaitu kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi ini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Misalnya karena ibunya selalu membawakan bekal tadi Bu ya. Jawaban yang keempat ini, contohnya jawaban Doni ini adalah ibu saya selalu membawain saya bekal. Betul tadi kata Bu Ilza. Apa tadi Bu? Bosan ya? Iya, bosan makan itu aja. Misalnya mamanya ibunya membungkuskan bekal nasi goreng terus. Makanya dia mengambil punya temannya karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebebasan tadi. Yang terakhir yaitu kesenangan bermain. Bapak Ibu, memang pada hakikatnya anak-anak kita ini memang sedang hobi-hobinya bermain. Jadi kita harus mengetahui kelima kebutuhan ini agar kita dapat memenuhinya. Apabila ada yang kurang, itulah tugas kita di sini. Kita harus bisa menganalisis, oh anak ini kurang apa ya? Kalau kurang ini kita kasih ini, kurang ini kita kasih ini. Karena sejatinya kita ini adalah seorang guru itu menghamba pada murid. Menghamba itu bukan maksudnya kita nyembah-nyembah ya Bu. Kita harus paham apa keinginan murid itu. Pada bagian kesenangan ini kita juga harus tahu. Contohnya tadi si Doni tadi, dia senang misalnya. Seperti yang saya contohkan pertama tadi, senang ambil lari-lari nanti bermain-main seperti itu. Atau bercanda sama temannya seperti itu. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa memenuhinya. Yuk next Bu Ilza. Nah, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar tadi ini, kita juga memiliki 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol ini tentunya posisi kita ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan misalnya. Contohnya saja, misalnya kita menghadapi sebuah kasus, misalnya ada anak murid kita yang bertengkar, ada anak murid kita yang mencuri, misalnya lain sebagainya. Bapak Ibu, kita harus bisa menempatkan tugas kita sebagai guru pada posisi-posisi kontrol yang tepat. Kalau kita tidak tepat mengatasinya, itu akan menjadi masalah nantinya untuk anak kita. Misalnya ketika anak murid mencuri misalnya, kita gunakan posisi menghukum. Ya, posisi menghukum ini contohnya Bu, misalnya menghardik dia. Posisi menghukum ini bukan pada posisi apa saja Bu, fisik, misalnya bukan dipukul saja Bu ya. Ada fisik dan verbal. Verbal itu menggunakan kata-kata juga kadang kita menghukum. Menghardik anak murid kita itu kita kadang-kadang menghukum. Contohnya tadi mencuri, kita gunakan posisi kontrolnya menghukum. Bisa jadi anak itu menjadi lebih nakal misalnya karena kita marah-marahi. Bisa jadi guru anak itu benci sama kita seperti itu. Jadi kita harus bisa memposisikannya kelimanya itu pada posisi yang tepat. Next Bu. Baik, itu aja Bu Ilza, itu aja Bu. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu yang tentang kontrol ini, karena kita harus mengetahuinya agar nanti ketika kita menghadapi murid kita yang bermasalah kita sudah tahu caranya. Yang pertama yaitu menghukum tadi. Untuk penjelasannya, guru yang melakukan ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Kita kadang-kadang memang seperti itu Bu ya. Kalau nggak dimarahin dia nggak ngerti-ngerti. Sering berkata seperti itu. Kalau nggak diseneni nggak ngerti-ngerti misalnya. Kalau nggak dimarahin dia nggak takut misalnya. Nah, sehendaknya pada posisi ini tidak kita gunakan lagi. Bu Ilza tolong balik ke tadi yang Bu yang 5 tadi. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan mengatakan, yang pertama, patuhi aturan saya, patuhi aturan ibu, patuhi aturan bapak. Atau yang kedua, kamu selalu saja salah, kamu salah aja terus. Kenapa kok salah aja kamu terus ini? Ada apa dengan kamu kok salah terus? Misalnya, itu termasuk
menghukum ya Bapak Ibu, menanyakan, menekan anak itu termasuk menghukum. Ada contoh yang ketiga itu, kenapa kamu selalu yang terakhir selesainya, misalnya contohnya. Kadang-kadang kita tanpa sadar seperti itu, karena lambat anak itu kita selalu marah. Kok terakhir terus, nah kamu ngapain aja misalnya. Itu termasuk kontrol dalam posisi menghukum. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Kalau ini mungkin saya masih sering juga nampaknya ya. Misalnya anak kita ribut ini, nggak mengerti pelajaran di kelas. Posisi ini sih kita gunakan ya Bapak Ibu, misalnya, ya Allah nak, nggak ngerti-ngerti dari tadi nak, ya Allah nak, ibu sudah capek nak, kenapa nggak ngerti-ngerti nak, misalnya. Itu membuat rasa bersalah anak murid itu, ya Allah nak, kurang apa lagi ibu nak, misalnya. Itu termasuk membuat rasa bersalah, ya. Jadi anak itu jadinya kayak mana ya perasaannya, ya Allah gara-gara saya, ibu saya jadi sedih, misalnya. Kadang-kadang kita seperti itu ya Bu, tanpa sadar kita seperti itu kepada murid kita. Ketika anak bersalah, kita kayak menghibah. Biasanya ini guru ini menggunakan kalimat yang lemah lembut. Ya Allah nak, kurang apa ibu nak, sudah ibu jelaskan tadi anak ibu, kenapa nggak ngerti-ngerti, seperti itu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Nantinya itu pada psikologi anak lagi itu nak ibu ya. Anak itu jadi pemarah, takut mengekspresikan dirinya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, iya tunggu dulu. Yang kedua ini kalimatnya biasa seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali harus ibu beritahu nak, misalnya. Berapa kali ibu harus ulangnya lagi ini, kok gak ngerti-ngerti nak, misalnya. Seperti itu kalimatnya. Dia menghibah biasanya gurunya ini. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid. Di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru ini biasanya mengatakan, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Ini teman ini kayak apa Bu ya? Kita begitu dekat dengan anak murid ini. Misalnya, udahlah nggak apa-apa, nanti ibu bantuin. Misalnya seperti itu. Tenang, nanti ada ibu di sini, misalnya. Itu kata-kata itu adalah kontrol yang keempat yaitu sebagai teman. Tapi ini ada positifnya juga ya Bu. Kalau kita melakukan ini terus menerus, nanti ketika kita tidak bisa membantu anak itu, misalnya minta tolong anak itu, Bu tolong ini, itu kata-kata itu adalah kontrol yang keempat yaitu sebagai teman. Tapi ini ada positifnya juga ya Bu. Kalau kita melakukan ini terus menerus, nanti ketika kita tidak bisa membantu anak itu, misalnya minta tolong anak itu, Bu tolong ini, ketika kita tidak bisa membantunya, dia akan kecewa ya kalau kita bantuin terus. Yang kelima yaitu posisi manajer. Nah, kita hendaknya bisa ke level 5 ini ya Bu ya. Itu ada tanda checklistnya di sana. Itu adalah posisi yang paling benar bagi seorang guru. Karena pada posisi manajer ini kita memberikan ke semua aspeknya itu kepada murid kita. Biasanya kalau posisi manajer ini, di mana guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat melakukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini biasanya Bapak Ibu kita berkolaborasi lagi dengan murid. Misalnya anak ini melakukan kesalahan, kita panggil ke kantor misalnya. Kenapa kok seperti itu tadi nak? Misalnya sudah makan, kita tanyakan dulu. Ya, ibu dulu juga pernah seperti ini. Kita tanyakan dengan dulu, kita ajak berkolaborasi. Atau setelah kita tanyakan alasannya kenapa dia berbuat seperti itu, anak ibu mau berubah misalnya. Kalau mau berubah kira-kira gimana caranya nanti nak misalnya. Ya, jadi pada manajer ini kita benar-benar memberikan yang terbaik untuk anak kita dengan cara-cara yang baik, bukan memarahi dia, bukan menghukum dia, bukan yang lain, tapi kita mengajak siswa kita itu berkolaborasi. Karena apa Bu? Kesalahan itu bukan suatu yang fatal Bu ya. Kesalahan itu adalah sebuah pengalaman. Ketika anak kita bersalah itu bukan berarti dia tidak bisa memperbaikinya. Kita harus yakin setiap kesalahan yang dilakukannya itu adalah suatu pengalaman. Ketika dia melakukan kesalahan pengalaman yang tadi itu, dia akan berusaha untuk tidak mengulangnya lagi. Tapi kalau seandainya kita marahi, kamu ini anak nakal, kamu ini, jangan ngewelang misalnya, ibunya marah-marah terus katanya. Bisa seperti itu. Tapi kalau kita ajak dia berkolaborasi, diajak dia berbicara dengan baik, tentunya dia akan segan nanti dengan kita. Baik, next Mirza.
Nah, ini ada sebuah kasus. Kasus pertama, Bu. Tadi mana? Ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, kalau posisi menghukum, dia akan melakukan ini gurunya, Bu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini posisi kita adalah menghukum. Yang kedua yaitu berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan Ibu. Ibu kecewa, Nak. Ini adalah membuat rasa bersalah. Lanjut, Bu. Yang ketiga ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya Nak, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah posisi kita sebagai teman. Tapi kalau sering kita lakukan nanti anaknya melunjak jadinya. Yang selanjutnya yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau, kita memberikan data-data yang biasanya Bu ya, ini harus ini seperti itu. Kalau itu posisi kita adalah pemantau. Yang terakhir yaitu ini dia. Ini yang kita harapkan saya dan Bapak Ibu guru semuanya nanti bisa menerapkan ini di sekolah kita, yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, Nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, Nak? Kita tanya dulu, tahu nggak salahnya apa ya? Salah saya, Bu, saya tidak bawa kopi tadi misalnya. Bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi dia berpikir supaya tidak salah lagi. Apa yang harus saya lakukan? Nanti besok saya beli kopinya, saya bawa atau saya siapkan. Oke, sampai di sini. Apa ya, Bu? Ada pertanyaan? Ada. Apa? Santi, memang manajer ini semoga sudah dibilang ya, tapi artinya semuanya kalau menurut saya itu harus dilaksanakan. Kalau hanya manajer atau pemantau, contoh kita sekarang, contoh kasus di sekolah kita seperti Bu Santi bilang, tidak memakai atribut di hari Senin. Ya, Pak. Kita masih melaksanakan anak itu adalah berdiri. Bagaimana coba kalau memang inilah akan kita baiki? Dimulai ini apakah ada perbaikan nanti kita coba yang Iya. apakah kamu tahu kesalahan? Iya. Kalau biasanya itu kan kita sudah banyak Bapak Ibu yang tidak membawa atribut, hanya kita bariskan misalnya. Coba kita kan belum coba ini ya, Pak ya. Menurut saya gini, karena kan kita dari mendapat persentase dari CGP, otomatis akan kita ambil kira-kira yang cocok menurut kita semuanya. Karena ini adalah termasuk satu manajer juga. Karena semua saya kita dengarkan dia Pak, walaupun ada yang membantah bahwa itu nggak boleh. Iya, Pak. Ya, tapi ini coba apakah? Karena kalau saya pikir setelah mendengarkan yang kontra-kontra yang sering dilihatin, sangat susah untuk memperbaiki anak sekarang kalau yang ini. Jadi paling tidak di CGP ini kita ulangi, kita laksanakan di sekolah ini seperti ini. Apakah ada peningkatan atau tidak? Oke, itu baik. Jadi kita bisa yang saya bilang tadi salah satu adalah bukan bertanya, bukan apa, tapi dari ini coba kita praktekkan apakah memang benar ada pengaruh atau tidak. Ya, baik, kita buktikan ya besok Bapak Ibu ya. Coba kita nggak mana-mana lagi ya Bapak Ibu. Ayo kita lanjutkan Bu Ilza, next. Tolong dicatat, artinya itu DGP itu mencatat apakah ada perbedaan. Iya, oke Bapak. Itu baik, kita lanjutkan. Tadi ada saran dari Bapak Kepala Sekolah bahwa kita hendaknya bisa mempraktekkan itu benar-benar kita cobakan nanti ketika ada anak yang melanggar. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang ini saya punya sticky note-nya nih. Ini yang biasanya Bu ya, bukan yang sekarang ya. Biasanya kita lakukan ketika anak kita bersalah. Kira-kira apa yang Bapak Ibu sudah lakukan? Ya. Ya, kita nanti Bapak Ibu tulis di sini. Biasanya Bapak Ibu itu kalau anak bersalah menggunakan kontrol posisi kontrol yang mana? Ibu Anggun? Tulis posisi kontrol yang biasa dilakukan. Posisi kontrol yang kelima tadi loh Bu. Anak kan kelima tadi apa Bu Ilza? Bu
Kembali. Bukan itu. Ah, ini stop. Satu lagi. Ah, ini. Kira-kira Bapak Ibu selama ini kita melakukan yang mana? Yang sudah kita lakukan itu yang mana gitu? Biasanya kita melakukan yang mana gitu? Ibu semangat, Ibu agama. Pilih deh Ibu. Biasanya Ibu melakukan yang mana? Posisi kontrolnya yang mana yang biasanya kita lakukan di sekolah? Yang akan dilakukan atau Yang sudah dilakukan, bukan yang akan ya Bu. Yang sudah kita lakukan biasanya yang mana? dipilih aja Mama. Iya. Satu atau semua? Boleh dua, misalnya Ibu mau pilih dua juga boleh. Biasanya yang biasa Ibu lakukan kalau di kelas gimana? Tapi bagusnya harus ada apa namanya Penjelasannya. penjelasan dari yang masing-masing membuat. Ya. Nanti dipanggil aja Bapak. Udah Bapak Ibu? Udah Bu? Kalau sudah nanti silakan tempel di sini ya Bu. Pilih aja Bu agama, klik antara 5 ini. Atau apanya Bu Ilza? Tadi ada penjelasannya contohnya tadi. Fotografer. Nah ini Bu contohnya tadi, yang pertama menghukum, apakah kita sering menghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah, apakah kita sering melakukan itu. Ya ditempel di sini ya Bu. Semangat ya. Oke, panas. Benar. Ya Allah. Terbalik itu Pak Nato. Kayak mana bacanya Bu? Kalau terbalik gimana saya bacanya? Manajer Pak Mas ya? Bukan. Bukan. Saya sekaligus. Dan bisa satu-satu. Kalau dia terpisah-pisah nggak bisa. Terbalik Mirza. Udah aku bacain ya. Mau dibacain. Antum sudah terbalik sih. Oke, ini sudah terkumpul. Pada berjatuhan ya. Nah, ini sepertinya saya kenal tulisannya, ini Bapak Kepala kita ini. Biasanya Bapak Kepala melakukan manajer dan hukuman. Jadi Bapak juga pernah melakukan menghukum, posisi kontrolnya menghukum, ada juga yang manajer. Yang kedua ini dari Ibu Anggun ini Bu. Bukan apa sekaligus. Sekaligus keduanya. Oh, dalam proses manajer itu Bapak laksanakan juga menghukum. Oke. Iya. Baik. Yaitu membuat rasa bersalah seperti nak, kalau kotor seperti itu, apa kelasnya jadi bersih? Apa bagus dilihat? Nah, ini kata Bu Anggun yang sangat lemah lembut ini biasanya. Lanjut, ini Ibu siapa tadi kata namanya? Ibu Lisa ini ya, sebagai teman, bukan? Ibu agama ya, sebagai teman. Ini ada sebagai teman juga. Ini pembuat rasa bersalah dan manajer. Membuat rasa bersalah. Kemudian ini pemantau, membuat rasa bersalah. Saya sering mengucapkan kamu tahu kesalahan kamu. Kamu selalu membuat ibu kecewa dan marah. Iya. Sepertinya sudah pernah kita lakukan semuanya ya Bu ya, kelima posisi kontrol ini. Jadi nanti coba kita rubah lagi setelah ini. Bagaimana kalau kita gunakan yang ada checklistnya tadi, yaitu manajer. Jangan selalu kita marah, tapi kadang-kadang memang anak itu perlu dimarahin juga kalau waktunya tepat ya Bu, kondisinya tepat. Tapi yang lebih baik, alangkah baiknya kita sekarang kita rubah menjadi posisi kontrol yang manajer. Bersedia ya Bapak Ibu? Ayo Bu, Ilza next. Jangan Bu.
lagi ya Bapak Ibu? Nggak turun lagi? Kontrol. Sesudah kontrol ini Bu. Oke, ini dah. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan poin selanjutnya, yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Selain kita harus memiliki posisi kontrol tadi, kita harus bisa memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Tidak hanya ada masalah kita biarin aja, tapi kita harus menyelesaikannya. Guru dalam menyelesaikan masalah melalui atau menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang keempat, yaitu menanyakan keyakinan. Guru tersebut berperan sebagai manajer. Jadi ini pelaksanaan ini kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer, ya Bu. Kita sudah sebagai manajer di sini. Jadi ketika kita sudah menjadi manajer, berarti kita sudah melaksanakan ini nantinya. Tujuannya nanti menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next, Bu Ilza. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu tadi segitiga restitusinya. Guru dalam menyelesaikan masalah melalui atau menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang keempat, yaitu menanyakan keyakinan. Guru tersebut berperan sebagai manajer. Jadi ini pelaksanaan ini kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer, ya Bu. Kita sudah sebagai manajer di sini. Jadi ketika kita sudah menjadi manajer, berarti kita sudah melaksanakan ini nantinya. Tujuannya nanti menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next, Bu Ilza. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu tadi segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi tadi Bu, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya yaitu membuat salah itu kita memanggil anak murid kita duduk di samping kita tanyakan ini, ya, berbuat salah itu wajar nak. Ibu juga sebagai guru pernah salah, tidak kamu aja, tapi ibu memperbaiki kesalahan ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi pada posisi ini kita harus menstabilkan perasaan anak kita itu. Misalnya ini berkelahi nih, nangis dia kan Bu, kita stabilkan dulu. Nah, bila perlu kita elus punggungnya. Nah, nggak apa-apa, jangan nangis misalnya. Ibu juga pernah salah, ya, sebagai manusia wajar berbuat salah. Jadi kita kondisikan dulu perasaannya sebelum kita tanya yang lanjut-lanjut, kita stabilkan dulu ya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini contohnya, kamu pasti punya alasan. Jadi validasi dia menyampaikan alasannya. Kenapa kok kamu itu berbuat seperti ini misalnya? Kenapa kamu pukul si apa tadi nak? Kenapa kamu pukul si Budi tadi nak? Misalnya, dia berhak menyampaikan alasannya, ya. Jadi ketika anak itu berbuat masalah, kita tanyakan dulu. Yang kedua nih Bu ya, posisi yang kedua, kita tanya kenapa tadi kok seperti itu nak? Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini keyakinan ini nak harus tahu anak murid kita. Makanya guru itu sebelum memulai proses pembelajaran itu harus membuat suatu keyakinan kelas. Apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Misalnya tadi keyakinan kelasnya tidak boleh buang sampah. Berarti memang harus dipatuhi oleh kelas itu. Ya, harus kita tekankan sekali untuk bisa mematuhi keyakinan kelas itu, karena yang membuatnya itu bersama-sama bukan guru saja. Jadi kita serahkan semuanya kepada murid kita. Apa aja yang nggak boleh nak kira-kira? Nggak boleh pukul teman Bu, misalnya. Apa aja lagi? Nggak boleh pukul meja Bu, misalnya. Jadi semua itu harus tahu dia. Bila perlu ini seperti kita ini dipampang ya, ditempelkan di dindingnya. Apa saja yang tidak boleh dilanggar, ya. Yaitu ini, apa keyakinan kelas kita ketika ada masalah nanti, misalnya anak kita melanggar, berarti kita harus menanyakan apa saja yang tidak boleh. Gak boleh bikin teman nangis Bu, nanti kamu sudah
melanggar. Dan seperti itu ya Bapak Ibu pelaksanaan segitiga restitusi tadi. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin menampilkan itu video yang sudah saya tampilkan. Semuanya ini penyelesaian segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Di sini anak ini tidur ketika belajar. Apanya? Gak bisa Pak. Dia tidur ketika belajar, kemudian saya menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Saya menanyakan kepada anak murid saya tadi ini, kenapa kok tidur di kelas? Nah, ibu juga pernah ngantuk. Ya, ngantuk itu, tidur itu kebutuhan manusia. Kita sebagai manusia memang butuh tidur, tapi tidurnya ada waktunya. Jadi saya di sini mengatakan itu kepada siswa saya ini sebagai yang pertama tadi menstabilkan identitas tadi dengan menanyakan saya juga dulu pernah seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Saya menanyakan lagi, kira-kira boleh nggak kalau kita tidur di kelas? Kalau tidur di kelas tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. Nah, jadi saya menanyakan itu. Besok kalau misalnya anak ibu sudah seperti ini, besok apa yang perlu dilakukan lagi nak? Seperti itu. Jadi mulai saya mengikuti CGP ini memang agak kurang emosi saya Bu ya, kurang marah-marahnya karena ini ada cara yang paling jitu menurut pendidikan kita, yaitu menggunakan segitiga restitusi tadi. Kita bisa cobakannya bersama-sama besok ya Bapak Ibu. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, inilah penyampaian saya mengenai seminar saya pada hari ini. Apabila ada salah-salah saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian tak lupa lagi saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Seharusnya Bapak Ibu sudah sampai di rumah, tapi sekarang menemani saya di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Ki yang sudah menyampaikan, berbagi bersama kita semuanya. Mudah-mudahan hal yang sudah dibagikan oleh Ustaz Ki tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin karena berakhir juga pemaparan dari Ibu Ustaz Ki tadi, berakhir juga acara kita pada siang hari ini. Kalau ada salah dan katanya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.